Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu teman-teman sekalian. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ihsan. Apakah ihsan itu? Atau gampangannya, sebelum kita ke ihsan, kita meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Nah, kata ihsan berasal dari kata hasuna yahsunu hasanah yang berarti baik, kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana. Yuhsinu ihsanan artinya memperbaiki atau berbuat baik. Secara istilah, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, melihatmu. Dengan kata lain, beribadah kepada Allah baik yang khusus maupun yang umum dengan ikhlas. Jadi kita kalau memiliki sifat ihsan itu memiliki rasa dilihat Allah. Dan ketika kita melakukan apapun itu secara ikhlas, tidak terpaksa dan tidak karena apapun. Apalagi karena manusia atau suruhan dari orang-orang terdekat. Kita memiliki sifat ihsan tersebut karena kita sadar bahwa kita memiliki kewajiban dan kita merasa dilihat oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita omongkan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan itu kita dalam hukumnya diambil dari surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katakanlah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Apa arti ayat tersebut? Apa maksud ayat tersebut? Dan apa asbabun nuzul dari ayat tersebut? Nah, di sini kita bisa melihat dalam ayat di atas atau ayat yang tadi, ayat Al-Baqarah ayat 83, itu sebab-sebabnya ada ayat tersebut ini, ataupun hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari ayat tersebut atau rincian cerita dari ayat tersebut. Sini mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi. Menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat, kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Jadi yang kedua ini menyebut hak kedua orang tua. Kita sebagai anak ataupun orang yang berada di dalam rumah tersebut harus mentaati peraturan, mentaati peraturan juga peraturan orang rumah, seperti pangkat tertinggi di rumah tangga itu adalah bapak. Jadi kita harus patuh kepada bapak. Kemudian aturan-aturan yang di rumah seperti tidak bolehlah berlaku sembarangan di rumah meskipun itu rumah kita. Kemudian menyebut hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan orang miskin. Jadi apa gunanya orang kaya? Apa gunanya zakat? Apa gunanya lain? Lah, gunanya orang kaya biar dia bisa membantu anak-anak yang kurang mampu, garis besar anak yatim dan juga orang-orang miskin. Jadi dampak positif dari orang-orang kaya itu ketika dia memiliki sifat ihsan, dia akan membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yatim, anak-anak yatim dan kaum miskin. Nah, itu juga zakat juga bisa. Kenapa disuruh zakat? Ya, pertama paling penting zakat apa? Membersihkan harta kita dari perkara-perkara yang tidak jelas, syubhat. Kemudian perkara-perkara yang mungkin
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dalam mencari rezeki tersebut halal, mungkin saja hasil rezeki kita yang diperoleh dari orang lain belum tentu halal. Jadi bisa dikatakan syubhat, tidak jelas. Nah, dengan cara apa kita mensucikan harta-harta kita? Dengan cara zakat. Gitu. Kalaupun tidak zakat mungkin harta kita, bukan mungkin, itu mesti harta kita tidak akan bersih dari kotoran-kotoran, barang-barang syubhat dan lain-lain. Jadi kita diharuskan untuk zakat. Lah zakat itu nanti turunnya ke anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Terus memerintahkan agar mengucap kata-kata yang baik kepada sesama manusia, nggak boleh toksik, apalagi menghina teman-teman kita, menghina orang-orang di sekeliling kita, apalagi menghina orang-orang yang mungkin keadaan ekonominya lebih baik kita daripada dia. Kita nggak boleh menghina, mencaci apapun memaki. Karena apa? Kita diberi jalan oleh Allah itu berbeda-beda. Gak mungkin dia sama dengan kita, apalagi kita sama dengan dia. Allah itu memberi jalan kepada orang dunia, kepada orang-orang yang ada di dunia ini berbeda-beda. Karena apa? Kita di dunia mendapat sifat Rahman. Rahman itu universal. Sifat Allah Rahman itu universal, mencakup orang Kristen, orang kafir, dan juga orang Islam. Tapi kalau Ar-Rahim itu cuma untuk orang-orang Islam di akhirat nanti. Terus memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, sedangkan Bani Israel mengabaikan perintah sholat dan zakat diingkari. Jadi dari ayat Al-Baqarah ayat 83 itu dijelaskan bahwa ketika Allah menurunkan ayat tersebut untuk memberi kabar kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh Bani Israel untuk melakukan zakat, sholat, namun diabaikan. Lah, bodoh amat lah. Gue sopo ngkon aku sholat, gue sopo. Nah, terus diturunkanlah ayat Al-Baqarah ayat 83 tersebut. Kemudian ada hadis juga yang menerangkan, hadis dengan tegas. Di sini hadis yang dengan tegas menyatakan agar kita berbuat ihsan adalah sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut, artinya dari Syahadat bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihan. Kenapa kok kita disuruh begitu? Kenapa? Hukum Islam dulu seperti itu. Ketika kita melukai orang, matanya hilang, kita harus membalas dengan mata. Tangannya hilang, harus dibalas dengan tangan. Itu hukum Islam zaman dahulu. Tapi ketika kita berada di negara Indonesia, negara demokrasi yang memiliki hukum tersendiri, tidak negara khilafah, kita harus mengikuti aturan-aturan negara Indonesia. Karena di Indonesia memiliki sifat toleransi. Karena di Indonesia bukan hanya satu agama, melainkan banyak agama, suku, dan budaya. Terus maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Jadi ketika kita ingin menyembelih hewan kurban ataupun hewan gampangannya kita menyembelih ayam aja, itu harus memakai pisau yang tajam. Nggak boleh pisau tumpul, apalagi kapak. Nggak boleh, soalnya nanti menyakiti hewan tersebut. Kalau tajam kan enak. Kalau tajam langsung digorok 2 kali tanpa mengangkat pisau tersebut, nanti kan bisa mati. Itu tidak akan merasa kesakitan. Beda apalagi kalau pakai yang lain-lain. Wah, itu akan menyakiti hewan tersebut. Kemudian di sini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 2 bagian, A dan B. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya, dan B, beribadah penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Di sini A, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi dari sikap membutuhkan harapan dan kehidupan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini tingkatan paling tinggi. Seakan-akan ini sifat paling tinggi. Sifat-sifat ma'rifat. Kita melihat apapun, itu seperti kita melihat Allah.
kita melihat benda apapun yang diciptakan oleh Allah itu seakan-akan kita melihat Allah. Itu seperti Syekh Jenar, itu ma'rifatnya sudah sangat tinggi. Melihat apapun itu Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dirinya sendiri itu dikatakan saya Allah. Iya benar. Karena apa? Tidak akan ada kewujudan tanpa ada diwujudkan. Gitu. Kita tidak akan ada kalau Allah tidak ada, gitu loh. Wujudullah, wujudul alam, adanya Allah, adanya alam. Berarti semua yang berkaitan dengan dunia, apapun yang diciptakan oleh Allah tentang dunia, yang ada di dalam dunia, itu bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang marifat atau ihsannya sangat tinggi, melihat apapun itu seperti dia melihat Allah, karena dia sudah merasa di dunia ini tidak ada selain Allah, gitu. Itu tingkatan ihsan paling tinggi. Yang kedua paling sederhana, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Jadi di sini kita merasa diawasi, kita merasa kemana-mana merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, mau melakukan apapun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita takut, aku mau melakukan dosa, mau melakukan kejahatan, janganlah aku dilihat Gusti Allah, nggak jadi. Nah itu ihsan paling rendah. Ya sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kegiatan kita dalam belajar mengajar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kepahaman dari materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.